Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di Indonesia. Pada Juli 2026, sebuah kasus korupsi besar mengguncang Indonesia. Polisi menggerebek rumah Febri Adriansyah, salah satu jaksa tertinggi yang menangani kasus korupsi besar di negara ini. Di dalam rumah, pihak berwenang menemukan sekitar 74 kg emas batangan dan sejumlah besar uang tunai. Febri diinvestigasi karena tuduhan korupsi dan pencucian uang, namun dia membantah keterlibatannya dalam perbuatan salah. Kasus ini menjadi berita besar karena dia adalah salah satu orang yang seharusnya melawan korupsi itu sendiri. Namun masalah yang lebih besar sedang dihadapi Indonesia sekarang. Dalam beberapa bulan terakhir, rupiah, mata uang Indonesia, melemah dengan sangat tajam. Pada Mei 2026, nilai rupiah mencapai titik terlemahnya terhadap dolar Amerika Serikat. Miliaran dolar juga telah ditarik oleh industri asing. Dari pasar saham Indonesia tahun ini, artinya banyak investor mengurangi dana yang mereka tanamkan di negara ini. Hal ini mengejutkan karena Indonesia telah lama menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Dalam 20 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonominya sekitar 5% per tahun. Pada tahun 2025, populasi Indonesia lebih dari 285 juta jiwa. Ini juga merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki keunggulan besar dalam sumber daya alam. Ini adalah salah satu negara terpenting di dunia dalam hal nikel. Nikel digunakan dalam stainless steel dan beberapa jenis baterai untuk kendaraan listrik. Pada tahun 2024, lebih dari setengah nikel yang ditambang di seluruh dunia berasal dari Indonesia. Dulu, sebagian besar biji nikel dari Indonesia diekspor dalam bentuk mentah. Namun pada tahun 2020, Indonesia melarang ekspor tersebut. Biji nikel mentah. Tujuannya sederhana, alih-alih hanya mengirimkan nikel mentah ke luar negeri, pemerintah ingin agar nikel tersebut diproses langsung di Indonesia. Karena hal ini, banyak perusahaan membangun smelter dan pabrik pengolahan di dalam negeri. Investasi besar pun berdatangan, terutama dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Ada satu alasan lagi mengapa para investor sudah lama mempercayai Indonesia. Setelah krisis keuangan Asia yang parah pada tahun 1997 dan 1998, negara ini menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola uang pemerintah. Indonesia membuat undang-undang yang menyatakan bahwa defisit anggaran normal harus tetap di bawah 3% dari PDB. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatannya. Misalnya, jika seluruh ekonomi negara adalah $100, maka pengeluaran pemerintah yang melebihi pendapatannya tidak boleh lebih dari $3. Meskipun demikian, pemerintah sempat melonggarkan aturan ini saat pandemi COVID, namun aturan tersebut dikembalikan setelahnya. Jadi, jika hanya melihat angka-angka besar, Indonesia tidak terlihat sedang terpuruk. Populasinya besar, ekonominya terus tumbuh. Negara ini memiliki banyak sumber daya alam dan pasar lokal yang besar, tetapi yang terlihat di pasar keuangan berbeda. Banyak investor yang khawatir dengan keputusan-keputusan baru pemerintah dan masa depan ekonomi. Karena hal ini, lebih dari $4 miliar dikeluarkan oleh investor asing dari Indonesia pada tahun 2026. Namun, ketika memasuki bulan Juli, ada beberapa yang mulai berinvestasi lagi. Jadi, masalah sebenarnya Indonesia saat ini bukanlah sekedar penurunan ekonomi. Pertanyaan besar sekarang adalah, mengapa para investor tetap khawatir meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh? Untuk memahami itu, mari kita lihat apa yang telah berubah di negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Memasuki tahun 2026, masalahnya menjadi semakin jelas. Rupiah terus melemah. Pada tanggal 8 Juni, nilai tukar $1 Amerikan Serikat mencapai sekitar Rp18.190. Ini adalah nilai rupiah terlemah terhadap dolar. Pada saat yang sama, pasar saham Indonesia juga mengalami penurunan besar. Banyak investor asing menjual saham mereka karena mereka khawatir dengan keputusan baru dari pemerintah. Salah satu yang memberikan peringatan adalah MSCI. MSCI adalah perusahaan internasional yang membuat daftar pasar saham yang diikuti oleh dana investasi besar. Pada bulan Januari, MSCI mengatakan bahwa informasi tentang beberapa perusahaan di Indonesia kurang jelas. MSCI juga mengingatkan bahwa Indonesia bisa ditempatkan ke dalam kelompok pasar saham yang lebih rendah jika masalah ini tidak segera diperbaiki. Jika itu terjadi, dana investasi besar bisa mengurangi uang yang mereka tanamkan di Indonesia. Jadi ketika peringatan itu keluar, para investor menjadi semakin khawatir.
Moody's kemudian menyusul pada bulan Februari. Moody's adalah perusahaan internasional yang menilai seberapa aman memberikan pinjaman kepada suatu negara. Mereka mengubah pandangan terhadap Indonesia dari stabil menjadi negatif. Artinya, mereka semakin khawatir dengan masa depan ekonomi negara. Pada bulan Maret, Fitch juga memberikan peringatan serupa. Seperti Moody's, Fitch juga menilai seberapa aman memberikan pinjaman dan berinvestasi di suatu negara. Karena peringatan-peringatan ini datang berturut-turut, para investor menjadi lebih berhati-hati di Indonesia. Setelah itu, ada lagi kebijakan baru dari pemerintah yang semakin banyak dibicarakan. Pada bulan Juni, Indonesia membuat undang-undang baru tentang Danantara. Danantara adalah sebuah dana investasi besar milik pemerintah. Dana ini menghimpun dana dari para investor untuk digunakan dalam proyek-proyek besar dan bisnis negara. Obligasi sendiri mirip seperti meminjamkan uang. Misalnya, kamu meminjamkan uang ke Danantara sekarang. Lalu Danantara akan membayarmu di masa depan beserta tambahan keuntungan. Masalahnya, ada perlindungan khusus bagi beberapa orang yang membeli BAT ini. Karena itu, ada kelompok yang khawatir bahwa mungkin ada orang yang menggunakan ini untuk menyembunyikan uang hasil dari kegiatan ilegal. Tapi pemerintah mengatakan bahwa tujuannya hanya untuk mendorong lebih banyak orang agar berinvestasi di Indonesia. Bersamaan dengan itu, rupiah juga melemah. Jadi Bank Indonesia menggunakan sebagian dolar yang mereka miliki untuk mendukung mata uang negara. Bayangkan saja seperti Indonesia punya tabungan darurat. Ketika rupiah melemah, mereka mengambil sebagian dari tabungan itu untuk membantu. Tapi saat mereka menggunakannya, cadangan mereka juga berkurang. Mereka juga menaikkan suku bunga agar investor lebih terdorong untuk tidak menarik uang mereka keluar. Singkatnya, Indonesia ingin agar lebih banyak uang tetap berada di dalam negeri. Tapi masalahnya, masih banyak investor yang khawatir dan menarik uang mereka keluar. Jadi meskipun ekonomi masih tumbuh, kepercayaan sebagian orang terhadap cara pemerintah menjalankan negara justru melemah. Pertanyaan lainnya sekarang adalah, apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia biasa? Pada kuartal pertama tahun 2026, data resmi menyatakan bahwa ekonomi tumbuh sebesar 5,61%. Angka ini cukup kuat, tapi sebagian besar pertumbuhan berasal dari meningkatnya pengeluaran pemerintah dan belanja masyarakat yang lebih besar selama Ramadan. Artinya, ini tidak langsung berarti bahwa kehidupan semua orang sudah membaik. Hal ini bisa dilihat pada kelas menengah. Pada tahun 2019, jumlahnya sekitar 57 juta orang Indonesia yang termasuk kelas menengah. Pada tahun 2024, jumlahnya turun menjadi sekitar 48 juta. Banyak dari mereka yang dulunya kelas menengah mengalami penurunan pendapatan. Mereka tidak miskin, tetapi penghasilan mereka juga tidak cukup untuk dikatakan hidup nyaman. Jadi, salah satu masalah besar bagi Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan pekerjaan orang biasa. Salah satu program terbesarnya lagi adalah makanan gratis untuk para pelajar dan ibu hamil. Tujuannya adalah untuk membantu nutrisi jutaan orang Indonesia dari kalangan menengah. Namun karena program ini sangat besar, biayanya juga sangat besar. Untuk tahun 2026, sekitar 100 triliun rupiah telah dialokasikan untuk ini. Akhirnya, anggarannya dikurangi karena pemerintah juga perlu membelanjakan dana untuk kebutuhan lain. Masalahnya bukan pada makanan gratis itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah mampu memberikan makanan gratis kepada lebih banyak orang tanpa membuang-buang uang? Banyak masalah muncul pada Juni 2026, ketika mantan Kepala Badan Gizi Nasional ditangkap. Dia dan dua mantan pejabat lainnya dituduh melakukan korupsi yang berkaitan dengan pemilihan beberapa operator dapur dan pembelian peralatan. Kasusnya masih berlanjut. Ada satu lagi perubahan yang diawasi oleh para investor. Pada September 2025, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia telah lama dipercaya oleh banyak investor karena sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang pemerintah. Jadi ketika dia tidak lagi menjabat, beberapa investor khawatir pengeluaran pemerintah akan semakin besar. Dia digantikan oleh Purbaya Yudisadewa. Kekhawatiran semakin bertambah ketika Thomas Juandono, yang merupakan keponakan langsung Presiden Prabowo, menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral negara dan tugasnya membuat keputusan penting tentang uang dan suku bunga. Penunjukan ini legal dan telah melalui parlemen. Namun, beberapa investor khawatir bahwa pemerintah mungkin akan memiliki pengaruh lebih besar terhadap bank sentral. Jadi, bukan hanya satu masalah yang diperhatikan oleh para investor. Mereka melihat pengeluaran pemerintah yang besar, pergantian pejabat penting, kasus korupsi, dan pertanyaan tentang seberapa independen bank sentral dalam membuat keputusan. Jadi, meskipun ekonomi masih tumbuh menurut data resmi, pertanyaan besarnya adalah apakah masyarakat dan investor akan terus mempercayai cara pemerintah menjalankan negara. Pada awalnya, banyak bisnis yang khawatir karena tidak jelas seberapa besar kendali yang akan dimiliki DSI.
Lama-kelamaan, Danantara mengatakan bahwa pada awalnya DSI hanya akan mengawasi penjualan produk ke luar negeri. DSI belum akan mengambil alih seluruh tugas eksportir swasta. Namun seiring berjalannya waktu, peran DSI akan semakin besar. Bagi pemerintah, hal ini akan membantu agar lebih banyak mata uang asing tetap berada di Indonesia dan memastikan bahwa pendapatan serta pajak yang dilaporkan oleh perusahaan benar. Namun bagi beberapa pelaku usaha dan investor, ini juga berarti tambahan aturan. Ketika ada banyak peraturan baru dan sering berubah, akan lebih sulit bagi bisnis untuk merencanakan. Pada saat yang sama, Indonesia juga sedang berusaha menarik investor asing baru. Pada Juli 2026, Parlemen mengesahkan undang-undang untuk membentuk Pusat Keuangan Internasional. Ini seperti area bisnis khusus untuk bank-bank besar dan investor dari luar negeri. Kemungkinan akan ada di Bali. Manfaatnya juga besar bagi investor yang masuk. Beberapa perusahaan yang memenuhi syarat bahkan bisa dibebaskan dari pajak perusahaan hingga 50 tahun. Mereka juga bisa menggunakan mata uang asing dan akan ada cara khusus untuk mempercepat penyelesaian masalah bisnis. Jadi, seolah-olah Indonesia sedang melakukan dua hal sekaligus. Ini lebih menahan keluarnya uang dari negara. Namun pada saat yang sama, ini juga memberikan manfaat besar untuk mendorong masuknya uang baru. Namun tidak semua investor kehilangan kepercayaan pada pasar. Pada bulan Juli, indeks saham Jakarta naik lebih dari 10 setelah penurunan besar sebelumnya. Beberapa investor asing mulai membeli kembali saham Indonesia karena menurut mereka harga beberapa perusahaan besar sudah murah. Perusahaan investasi Allan Gray bahkan berinvestasi di Indonesia untuk pertama kalinya. Ada kabar baik juga dari S&P, sebuah perusahaan internasional yang menilai seberapa aman memberikan pinjaman ke suatu negara. Mereka mempertahankan peringkat kredit yang baik untuk Indonesia. Artinya, S&P masih percaya bahwa Indonesia mampu membayar utang-utangnya. Jadi ini tidak berarti ekonomi Indonesia akan langsung jatuh. Pasarnya masih besar, sumber daya alamnya banyak, dan ekonominya terus tumbuh. Pada kuartal kedua tahun 2026, ekonomi tumbuh sebesar 5,29%. Masalah terbesar saat ini adalah kepercayaan. Jika peraturan pemerintah menjadi jelas dan tidak sering berubah-ubah, lebih banyak investor mungkin akan kembali. Namun jika peraturan terus berubah dan semakin membatasi pengelolaan uang, mungkin lebih banyak investor akan takut menanamkan modal di Indonesia. Salah satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah keputusan MSCI. Mereka memberi Indonesia waktu hingga November 2026 untuk memperbaiki masalah di pasar saham. Jika masalah ini bisa diselesaikan, Indonesia bisa tetap berada di kelompok pasar berkembang. Namun jika tidak, Indonesia bisa dipindahkan ke kelompok pasar frontier yang lebih rendah. Jika itu terjadi, mungkin akan ada investor yang kembali menarik dananya dari Indonesia. Jadi, belum bisa dipastikan kemana arah Indonesia selanjutnya. Ekonominya masih kuat di banyak sektor. Namun, tantangan besar saat ini adalah apakah pemerintah bisa mempertahankan kepercayaan para pelaku usaha dan investor sementara mereka mengubah aturan tentang uang dan bisnis. Jika para investor terus kehilangan kepercayaan dan korupsi semakin meningkat di Indonesia, itu tidak berarti negara ini akan langsung runtuh dalam sehari. Kemungkinan besar masalahnya akan tumbuh secara perlahan, seperti efek domino. Ketika satu bagian dari ekonomi melemah, bagian berikutnya bisa ikut terpengaruh. Investasi baru akan menjadi yang pertama terkena dampaknya. Sebelum sebuah perusahaan asing membangun pabrik besar, mereka akan melihat dulu apakah hukum di sana jelas, apakah uang mereka aman, dan apakah peraturan pemerintah tidak akan tiba-tiba berubah. Jika perusahaan melihat banyak korupsi atau kebijakan yang sering berubah-ubah, mereka mungkin memilih untuk membangun pabrik di Vietnam, Malaysia, atau negara lain. Misalnya, ada perusahaan yang berencana membangun pabrik di Indonesia dan akan mempekerjakan 5.000 pekerja. Jika perusahaan mundur, bukan hanya investasinya yang hilang, sebanyak 5.000 lapangan kerja langsung juga akan hilang. Pekerja konstruksi, sopir truk, pemasok, restoran, dan bisnis lokal lainnya juga akan kehilangan peluang usaha tambahan yang seharusnya mereka dapatkan karena adanya pabrik tersebut. Jadi jika investasi berkurang, penciptaan lapangan kerja baru juga bisa melambat. Hal ini penting di Indonesia karena populasinya sangat besar dan banyak anak muda yang membutuhkan pekerjaan setiap tahunnya. Ketika lebih banyak orang mencari pekerjaan tetapi perusahaan dan pabrik baru kurang, akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kenaikan gaji juga bisa melambat. Yang berikutnya yang mungkin terpengaruh adalah rupiah. Ada beberapa investor yang tidak membangun pabrik. Mereka membeli saham dan uang kertas Indonesia. Uang ini lebih mudah mereka keluarkan ketika mereka merasa takut. Mereka akan menjual investasi mereka
dan menukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat sebelum mengeluarkan uang dari Indonesia. Ketika terlalu banyak investor secara bersamaan mencari dolar, rupiah bisa semakin melemah. Dan ketika rupiah melemah, produk-produk yang dibeli Indonesia dari luar negeri menjadi lebih mahal. Misalnya, bayangkan sebuah mesin impor berharga $1.000. Meskipun harganya di Amerika tidak berubah, perusahaan Indonesia membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli mesin yang sama ketika nilai tukar rupiah melemah. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa obat, suku cadang elektronik, bahan baku, dan bahan bakar. Ketika biaya usaha naik, perusahaan mungkin akan menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Disinilah orang biasa mulai merasakan masalahnya. Harga makanan, ongkos transportasi, pengiriman, dan kebutuhan sehari-hari lainnya bisa ikut naik. Ini menjadi masalah yang lebih besar ketika harga minyak juga mahal di pasar dunia. Indonesia adalah importir minyak, sehingga harus membeli sebagian besar kebutuhan minyak mentah dan bahan bakarnya dari luar negeri. Ketika harga minyak mahal dan rupiah lemah, Indonesia harus membayar lebih banyak. Pemerintah bisa memilih untuk membantu masyarakat melalui subsidi bahan bakar. Subsidi adalah uang yang dikeluarkan pemerintah agar harga bahan bakar tidak langsung naik terlalu tinggi. Misalnya, jika biaya sebenarnya untuk suatu produk adalah $100, tetapi pemerintah hanya ingin masyarakat membayar $60, maka pemerintah akan menanggung sisa $40-nya. Ini membantu keluarga biasa, tapi $40 itu juga harus diambil dari anggaran pemerintah. Jika terlalu banyak uang yang digunakan untuk subsidi, maka akan semakin sedikit yang tersisa untuk kebutuhan lain negara. Mungkin akan lebih sedikit uang untuk sekolah, rumah sakit, jalan, pengendalian banjir, dan proyek lainnya. Jika anggaran masih kurang, pemerintah mungkin akan berutang. Disinilah kepercayaan investor menjadi penting. Jika kepercayaan terhadap suatu negara tinggi, biasanya negara tersebut lebih mudah dan lebih murah untuk meminjam uang. Tapi jika pemberi pinjaman khawatir, mereka mungkin akan meminta bunga yang lebih tinggi. Bayangkan ada dua orang yang ingin meminjam uang. Yang pertama dikenal selalu membayar tepat waktu. Yang kedua tidak pasti apakah bisa membayar. Kemungkinan besar bunga yang diminta kepada yang kedua akan lebih tinggi karena risikonya lebih besar. Begitu juga dengan sebuah negara. Ketika pemerintah harus meminjam uang dengan biaya lebih mahal, porsi anggaran yang lebih besar akan digunakan untuk membayar utang dan bunganya. Artinya, semakin sedikit uang yang tersisa untuk pelayanan bagi masyarakat biasa. Sekarang mari kita lihat dampak dari korupsi. Korupsi bukan hanya soal seorang pejabat yang mencuri uang. Korupsi bisa membuat proyek-proyek pemerintah menjadi lebih mahal dan kualitasnya lebih buruk. Misalnya, ada $100 per proyek jika $20 digunakan untuk suap atau kontrak yang terlalu mahal, hanya $80 yang benar-benar bisa digunakan untuk jalan. Bisa saja digunakan material yang lebih murah. Jalan bisa jadi lebih pendek dari rencana. Proyek juga bisa lebih mudah rusak. Di atas kertas, pemerintah tetap mengeluarkan $100. Tapi nilai yang diterima masyarakat bukan $100. Hal yang sama juga bisa terjadi pada sekolah, rumah sakit, jembatan, jalur kereta api, dan proyek lainnya. Lebih berbahaya lagi jika korupsi masuk dalam pemilihan perusahaan yang menerima kontrak pemerintah. Misalnya, ada dua perusahaan. Yang pertama lebih murah dan hasil kerjanya lebih baik. Yang kedua lebih mahal dan kualitas kerjanya lebih rendah. Tapi punya koneksi dengan seorang pejabat pemerintah. Jika perusahaan kedua yang menang karena suap atau koneksi, pembayar pajak yang dirugikan. Uang yang dikeluarkan lebih banyak tapi hasilnya lebih buruk. Jika hal ini terus-menerus terjadi, bisnis-bisnis yang jujur bisa saja mundur. Mereka bisa berpikir bahwa memberikan layanan yang baik tidak ada gunanya jika yang dibutuhkan untuk menang hanyalah koneksi. Seiring berjalannya waktu, bisa jadi semakin banyak perusahaan lemah yang mengandalkan koneksi daripada kualitas pekerjaan mereka. Pengumpulan pajak juga bisa terdampak. Ketika ada perusahaan besar atau orang kaya yang bisa menghindari pajak yang semestinya karena korupsi, uang yang masuk ke pemerintah jadi lebih sedikit. Tapi kebutuhan tetap ada. Guru, dokter, polisi, pegawai pemerintah, dan proyek-proyek pemerintah itu tetap harus dibiayai. Karena itu pemerintah mungkin perlu berutang lebih banyak, menaikkan pajak lain, atau mengurangi beberapa layanan. Pada akhirnya orang biasa yang mungkin harus menanggung kerugian akibat uang yang hilang karena korupsi. Hal ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat. Bayangkan kamu bekerja dengan baik dan membayar pajak. Tapi kamu melihat ada pejabat atau pengusaha yang menjadi kaya karena korupsi, namun tidak dihukum. Mungkin saja orang lain berpikir bahwa sistemnya tidak adil.
Ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, akan lebih sulit untuk menegakkan hukum dan lebih sulit meyakinkan orang untuk membayar pajak dengan benar. Ada satu lagi dampak yang baru terlihat setelah waktu lama. Bisa saja para pekerja terampil dan pengusaha memilih pergi. Misalnya ada insinyur, dokter, programmer, atau wirausahawan Indonesia yang hebat. Kalau dia merasa aturan lebih jelas dan peluang lebih baik di Singapura, Australia, atau negara lain, dia bisa saja pindah ke sana. Jika banyak orang melakukan ini selama bertahun-tahun, bukan hanya uang yang hilang dari Indonesia, orang-orang yang mampu menciptakan bisnis baru, teknologi baru, dan lapangan kerja baru juga ikut hilang. Inilah yang disebut brain drain. Bahkan bisnis kecil yang tidak ada hubungannya dengan pasar saham juga bisa terkena dampaknya. Misalnya, ada sebuah restoran kecil di Jakarta. Pelanggan mereka hanya orang lokal, dan mereka tidak berinvestasi di pasar saham. Tapi kulkasnya impor, beberapa peralatan lainnya juga memakai suku cadang impor, dan kendaraan pengirimannya menggunakan bahan bakar. Ketika rupiah melemah, semua biaya itu bisa naik. Jika restoran menaikkan harga, mungkin pelanggan akan berkurang. Jika harga tidak dinaikkan, keuntungan akan menurun. Pemilik mungkin tidak akan merekrut pekerja baru dulu. Dalam situasi yang lebih sulit, dia mungkin harus mengurangi jumlah karyawan. Jadi masalah kepercayaan investor bukan hanya masalah orang kaya yang membeli saham. Ini bisa berdampak sampai ke usaha kecil dan pekerja biasa. Pembangunan infrastruktur juga bisa melambat. Indonesia sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Negara ini membutuhkan banyak pelabuhan, bandara, jalan, pembangkit listrik, dan sistem komunikasi agar orang bisa bepergian dan barang bisa dikirim dengan cepat. Banyak proyek seperti ini yang dibutuhkan, yang membutuhkan investasi besar dan teknologi asing. Jika jumlah investor berkurang, beberapa proyek bisa tertunda atau biaya pembuatannya menjadi lebih mahal. Jika transportasi dan infrastruktur lemah, biaya pengiriman makanan dan produk dari satu tempat ke tempat lain juga menjadi lebih mahal. Dan jika biaya transportasi tinggi, harga yang dibayar oleh konsumen biasa juga bisa ikut naik. Jadi, ketika hilangnya investasi dan meningkatnya korupsi terjadi bersamaan, bisa terjadi reaksi berantai yang jelas. Pertama, investasi baru semakin sedikit. Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja melambat. Ketika banyak investor menarik dananya, nilai rupiah bisa melemah. Ketika rupiah melemah, barang impor dan bensin bisa menjadi lebih mahal. Ketika pengeluaran pemerintah dan bisnis meningkat, akan lebih sulit untuk membuat proyek baru dan menciptakan lapangan kerja. Dan jika masih ada korupsi di dalam sistem, lebih sedikit uang yang benar-benar sampai ke masyarakat. Namun perlu ditegaskan bahwa tidak berarti semua ini pasti akan terjadi di Indonesia. Ini hanyalah sebuah skenario jika hilangnya kepercayaan dan korupsi terus memburuk. Indonesia masih tetap besar. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, populasi yang besar, dan pasar lokal yang sangat luas. Masih ada investor yang percaya pada masa depan jangka panjang negara ini. Jadi masih ada kesempatan untuk menghindari masalah yang lebih besar. Jika aturannya menjadi jelas, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran, pihak yang terlibat dalam korupsi bisa dimintai pertanggungjawaban, dan bank sentral bisa tetap independen dalam mengambil keputusan, kepercayaan bisa kembali. Jika kepercayaan kembali, akan lebih mudah menghadirkan pabrik baru, bisnis, dan investasi. Jika bisnis bertambah, lapangan kerja juga bisa bertambah, dan pendapatan orang biasa bisa meningkat. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya dan korupsi terus meningkat, serta perubahan aturan terjadi secara tiba-tiba, akan semakin sulit untuk menarik perusahaan menanamkan uang mereka di Indonesia. Dan jika itu terjadi dalam waktu lama, yang paling besar hilang dari negara ini bukan hanya dolar atau saham. Pabrik-pabrik yang seharusnya bisa dibangun juga akan hilang. Lapangan pekerjaan yang seharusnya tercipta akan lenyap. Bisnis-bisnis yang seharusnya berkembang tidak akan ada. Dan kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa diwariskan ke generasi berikutnya juga akan hilang.